Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil wa nahana 'anil ikhtilafi wal istiraqi wat tariqil mudil. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Wafa saudara-saudaraku seiman jamaah jihad kajian hari Ahad yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur milik Allah di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sumpah itu benar-benar mudah-mudahan benar-benar menjadi sebuah ketaatan bagi kita. Jika kita beranjak dari firman Allah surat Al-Fajr di 4 ayat pertama Allah bersumpah, kata Allah di ayat kelima, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Yang demikian itu akan jadi qasam, akan benar-benar dianggap jadi sumpah beneran bagi Dzi Hijr. Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir itu menyebut Al-Hijr, Dzi Hijr itu bukan hanya diterjemahkan sebagai zawil uqul, orang-orang yang pintar dalam tanda kutip cerdas IQ, ya, tetapi pintarnya pintar paripurna, bahkan diibuhi al-muti'un al-muttaqun, bahasa dia ungkapan Ibnu Katsir, orang-orang yang taat dan orang-orang yang bertakwa, bersedia menyambut semua sumpah Allah itu. Sinyalnya bukan sinyalemen waktu, bukan sekedar Allah lagi bikin lagi ngasih tahu ada waktu-waktu, bukan itu intinya. Jika Allah bersumpah dengan waktu itu, apa di balik waktu itu? Bagi orang-orang yang Dzi Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meresponinya dengan takwa, mereka meresponinya dengan sigap, mereka meresponinya dengan taat, mereka meresponinya dengan sikap pokoknya dengan segala macam sikap ketaatan. Kalau hanya sekedar tahu waktu, orang kafir pun tahu waktu. Bahkan mereka mengidentifikasi waktu itu sebagai uang. Gitu Pak ya. Time is money. Nah gitu Pak. Tapi berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam Al-Qur'an, was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika dia bergerak. Artinya Allah menginginkan kita waktu subuh itu bukan lagi berselimut tebal, meskipun yang rintik-rintik seharian berjalan kayaknya enak gitu kan, menggoda kalau selimut itu ditarik lagi. Tetapi sumpah Allah Subhanahu wa taala, kalau saya balik lagi ke surat Al-Fajr, akan menjadi sinyalemen qasam, sumpah yang harus diisi dengan gerak, taat dan takwa bagi orang-orang yang bukan hanya punya akal sehat, tapi akal takwa dan akal taat. Kurang lebih gitu kalau saya menggunakan istilah yang digunakan oleh Syekhuna Ibnu Katsir. Bapak saudaraku seiman, seislam, sekeyakinan, sebenarnya pokok kaji kita ini banyak. Ayat 30, saya mengingat kembali kajian kita di sini. Saya sebelumnya menggunakan kitab Safwatut Tafasir yang ditulis, ya ini kekinian, tafsir kekinian yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sa'buni. Ini diminati oleh banyak masyayikh di Indonesia, oleh banyak kiai di Indonesia, karena kitab ini bukan meringkas, tetapi beliau bisa bukan hanya merangkul, tapi merangkul, bisa menyentuh semua sisi kelebihan
kitab-kitab tafsir yang dimiliki, baik yang yang dari mulai yang paling klasik sampai yang pertengahan itu kan, sampai lahir, sampai termasuk juga kitab yang ditulis oleh mantan rektor Al-Azhar, ya kan. Jadi kitab ini kitab kekinian, bahkan dengan penulisnya SBY pernah ketemu, ya. Rasulullah dengan penulisnya pernah ketemu di Madinah Al-Munawwarah. Ini dia membuat semua kitab-kitab tafsir itu bertahun-tahun, menekuni itu, kemudian menulis safwat tafsir. Jadi safwah itu inti-intinya sudah, inti sehari dari tafsir. Lebih ringkas, lebih sederhana, dan juga sesuai dengan kegemaran Profesor Ali As-Sobuni dengan sentuhan-sentuhan balaghahnya gitu kan. Sisi-sisi kelebihan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran yang dikomunikasikan. Nah, ada permintaan dari DKM, kita coba mau mengkaji tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Menarik Pak, karena 200 sekian, masa dia puluhan atau ratusan, banyak. Kalau Bapak masuk ke perpustakaan itu, perpustakaan Islam yang lengkap, ya contoh kecil misalkan di di pihak misalkan di Jalan Bunjin itu bisa bertahu tafsir, kita akan menemukan tafsir dengan model-model yang berbeda. Ada tafsir yang fokus di persoalan-persoalan ilmiah, ada yang fokus di persoalan fikih, ada yang persoalan bahasa, ada yang khusus dengan mi'raj gitu kan. Ada yang menafsirkan kata gitu kan. Yang lengkap banget, yang paling klasik itu yang pasti baca oleh semua mufassir adalah muridnya sahabat, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut atau lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari. Nah, kenapa dengan Ibnu Katsir? Saya coba cari banyak. Saya coba dengar juga di beberapa tempat, saya lihat yang pernah saya kunjungi beberapa masjid di Tangerang Selatan. Bahkan saya ingat waktu saya praktek kerja lapangan saat mengalimin dulu di kampung-kampung di Garut. Iya, ada pelosok-pelosok dengan kalau ngaji subuh itu nggak ada listrik Pak. Itu kajian rutin, ya salah satunya adalah kajian tafsir Ibnu Katsir. Nah kalau kajian di malam itu bisa sampai tengah malam Pak ngajinya itu, daripada Isya. Dan itu saya dengar, ya karena saya waktu itu karena praktek kerja lapangan, jadi cukup bukan investigasi, cukup nanya ke warga-warga, dan mereka kan memang saat kumpul di masjid itu saat yang paling indah buat mereka, saat yang paling indah gitu kan. Warganya tinggalnya tak jauh-jauh, di situ kan ada masjid, itu tempat nomor satu mereka antar kampung bahkan antar desa Pak. Ada kiainya, ustadznya, mualimnya di sana sebutnya atau ajengan namanya gitu. Lewat kajian tafsir, dan mereka betah bisa berlama-lama sampai tengah malam kan, sampai tengah malam. Baik, termasuk di Tangerang Selatan ada beberapa titik saya tahu dia fokus cara di Pondok Anji itu ada diampu oleh salah satu pengurus Dewan Masjid, salah satu pengurus MUI Tangsel, dan juga salah satu pimpinan pondok pesantren sekitar itu. Saya kenal banget dengan pimpinan pondok pesantrennya, bahkan dia juga sempat menjabat sebagai ketua PTQ yang sempat berdebat dengan saya. Saya kenal banget, sempat berdebat dengan saya soal pengelolaan pembinaan Al-Quran di Ciputat Timur ya. Saat saya pindah ke Ciputat Timur ditugaskan oleh Kementerian Agama. Jadi kenapa dengan tafsir Ibnu Katsir? Iya, ini memang ketika coba kita telisik berbeda dari kitab-kitab tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Katsir ini dianggap oleh para mufassir juga yang lain, pokok bahasanya itu benar-benar paling mudah dipahami nampaknya. Dianggap di antara kitab-kitab tafsir muktabar, ya, kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir itu paling mudah dipahami, dan dia menggunakan manhaj, ya, sebutnya in laqad intahaja Ibnu Katsir manhajan saliman qaywa. Masalah kata-kata itu Pak di komentar-komentar itu. Dia telah menggunakan metode yang paling
paling utama dalam penafsiran. Beliaulah yang bukan mengenalkan, yang sangat konsisten menggunakan tafsir ayat dengan ayat. Dia tidak ujung-ujung menggunakan kata saya, kultu enggak, saya berkata enggak. Itu Ibnu Katsir. Nah, sahabat berkata enggak, tapi dia utamakan dulu. Kalau Allah Taala firqolnya, jadi mencoba menafsirkan dengan ayat lagi, itu kelebihan. Jadi kalau nanti ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, itulah cara beliau mengaitkan antara ayat dengan ayat. Itu tafsir ayat bil ayat namanya. Ini salah satu kelebihan. Yang kedua ada tafsir Al-Quran bis sunnah. Jadi Mukatsir ini selain kita kan tahunya ya ini, kita jangan memandang ulama, kiai, seseorang itu dengan keahlian yang terbatas. Jadi kalau kita dengar Imam Syafi'i mau pikir-pikir, padahal kita nggak tahu kalau itu ternyata ahli geografi, ahli kedokteran juga. Beliau juga ahli tafsir, ada tafsir Imam Syafi'i. Cuma memang bisa jadi orang menandai dengan ciri khasnya, dengan apa disebut dengan karya bagus, opusnya namanya. Karya monumentalnya apa ya, kitab Al-Um, ya udah aja. Kitab Al-Um itu konsentrasinya di fikih gitu kan. Jadi kita kenal udah Imam Mazhab, udah Imam Syafi'i itu, Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal ya sama juga di ahli. Dia di ahli fikih juga, maksudnya dan di ahli hadis karena riwayat hadis. Kita nggak kenal, nggak tahu kalau dia itu adalah komandan perang, ahli pertempuran. Ya kan? Ya kalau habis Quran buat mereka udah standar lah ya. Itu mah syarat, kalau bisa dibilang ya, itu syarat terkecil lah. Syarat terkecil jadi apa ya? Menjadi ustaz. jadi seorang alim saat itu syarat terkecil, karena menghafal Quran bukan hanya syarat alim, mereka biasa menghafal Quran. Tapi syarat terkecilnya adalah Al-Quran itu. Mereka sudah kecil mereka menghafal Al-Quran. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir juga dikenal beliau ahli hadis. Saya bahkan punya kitab Al-Hasis. Kitab Al-Hasis tentang mustalah hadis. Saya beli ya di SMA itu gimana saya Pak. Oh, saya baru tahu juga kalau Ibnu Katsir ternyata langsung itu. Itulah makanya pantas jika dalam tafsirnya salah satu kelebihannya beliau pandai sekali mengutip ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis dengan riwayat yang lengkap. Pak, kalau Bapak melihat dia mengatakan saya menerima dari sana, itu berarti habis hadis juga Pak. Ya, hadis dengan sangatnya. Mereka saat itu punya kebiasaan menghafal hadis bukan hanya matanya, bukan hanya isinya, tapi sanatnya Pak. Buat mereka penting itu untuk memastikan bahwa hadis itu nyampe pada Nabi Muhammad SAW atau terangkat bisa derajat sahih atau marfu istilahnya, terangkat sampai Nabi Muhammad SAW yang sanadnya muttasil sanad. Harus memastikan itu, dan itu sudah dilakukan oleh Ibnu Katsir, ya, oleh Syekh Ibnu Katsir. Dan yang terakhir beliau menggunakan metode nggak di hadis, cuma menggunakan asar sahabat, kaul sahabat. Karena memang setelah Quran, hadis, ada beberapa sahabat yang dirujuk oleh Rasulullah SAW dan dirujuk oleh para sahabat. Ya, misal Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang paling utama Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka dianggap sebagai mufassirnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang jenius, yang super jenius saja, itu yang firosah, terkenal tajam Bang. Ini sahabat Rasulullah yang firosah paling tajam. Kalau ada sebuah fenomena itu ingin nangkap sesuatu yang beyond apa sih? Beyond apa ya? Ya di luar itu gitu. Coba ada sesuatu sebenarnya ini. Karena saat Umar saja, bicara Umar saja, Umar langsung nangkap. Ya Allah lagi ngapain ya? Wah, sinyalnya firosah. Kayaknya ada sesuatu yang lain. Bukan Homer dan Judi pada persoalan dia ada manfaat, ada manfaatnya. Kayaknya ada sesuatu yang terus ditanya sampai akhirnya turun surat Al-Maidah ayat 90-91 itu nama al-Qur'an wal itu firasat benar. Makanya terus sampai turunnya bukan masalah, tapi itu Allah berikan kelebihan pada. Jadi kalau lagi tafsir tentang satu persoalan itu ditanyanya sahabat-sahabat yang
dimuliakan Rasulullah SAW punya kelebihan tafakuh fiddin dan terutama dalam penafsiran Al-Quran. Misalnya dalam saat turunnya surat apa sih An-Nasr itu, An-Nasr kayaknya sih intinya bukan ini. Kayaknya intinya bukan ini, ada aroma kesedihan di sana. Itu Pak menangkap begitu. Coba tanya sahabat Ibnu Abbas, dijawab ternyata sebetulnya An-Nasr itu iya ini kabar gembira dari Allah, tapi saya kok menangkap hal lain yang coba jelasin sama saya. Tanya sahabat. Tapi itu sahabat menjelaskan, ya ayat ini Allah lagi ngasih tahu bahwa Rasulullah SAW itu sudah dekat masa wafatnya. Itu loh, ya. Tapi begitulah cara Umar bin Khattab, secara sahabat bertanya kepada sahabat yang memang mu'akhal di tafakuh fiddin. Tafakuh fiddinnya baik. Jangan beranjak dari kata fikihnya ya. Tafakuh fiddin, fikih itu beranjak dari semua pemahaman Pak. Jadi ilmunya mumpuni gitu, dari segala hal. Di Indonesia misalkan kita punya yang tafakuh fiddin yang mu'akhalnya di tafsir. Apa namanya? Misalkan Profesor Dr. Syihab maupun bagaimana ya, kita perlu menghormati beliau gitu kan, yang banyak menggagas mulai penafsiran terlepas dari itu latar belakang pendidikan beliau dengan pendidikan di Mesir yang mempelajari segala hal terbuka. Pendidikan beliau sudah bersesuaian dengan Syiah dan ada pendapat tentang Syiah dan jilbab. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ingin belajar kita bersungguh-sungguh terlalu dalam gitu kan. Setiap orang punya pendapat, termasuk siapa? Masya Allah, saya jadi lupa. Yang pernah juga mempertemukan paham Syiah dan Sunni gitu kan, tapi ternyata nggak berhasil. Ya. Insya Allah, saya lupa, saya jadi lupa. Saya kenal banget ini. Yang tulis tentang ini fikih zakat itu. Atau misalkan Ustaz Adi Hidayat misalkan punya ini selain hafal dari banyak sisi memahami payah dari sisi bahasa dan tulis dari sisi bahasa dan lain sebagainya. Ada lagi yang juga cukup sering dipuji oleh Ustaz Adi Hidayat itu Gus Bahak. Yang Gus Bahak itu Masya Allah saya termasuk dalam tanda petik pengagum pengagum dalam tanda petik itu ingin belajar Pak. Kalau ada rekomendasi kemarin, dan saya juga harus belajar. Karena beliau punya kedahsyatan karena beliau ingin jadi ahli Quran itu, jadi pendekatan fikih itu. Bahkan nggak tahu, saya juga pengen tahu, penasaran jadinya. Ada salah seorang baik itu menyebut beliau pintar kolong Jakob saat ini ya, dia kadang dengan agak sedikit berlebihan gitu kan. Dia menemukan 210 titik baru dalam Al-Quran. Saking pengennya sampai diundang di mana-mana di kampus-kampus. Nampilnya sangat sederhana, tutur kata yang sangat bersahaja itu sangat. Tetapi logika berpikirnya sangat nyambung dan sangat memahami. Bahkan ketika diminta menguji penulisan teks Al-Quran, mana sih di Madura itu seperti tahu salahnya di mana, benar di mana. Karena pintaran sehari-hari memang aku ini bergaulnya memang hanya dengan Al-Quran. Saya dengan Al-Quran ini sederhana, tawar, kelihatan tidak. Dan cara dia memandang orang pemahaman fikihnya pun luar biasa. Ini yang sebut dari NU, tetapi cara dia cara pandang fikihnya itu memang sangat komprehensif. Ini saya kira perlu Pak Bas untuk referensi supaya kita banyak belajar juga. Tidak perlu kita membangun sentimental orang karena ormasnya. Itu Pak ya, tentang ormas. Baik, Bapak, ini saya kasih mukadimah dulu, nggak apa-apa ya supaya kita lebih ini nanti. Ini sebenarnya kalau saya baca ini perlu berapa pertemuan ya sebelum dibaca. Enaknya memang kalau ngaji memang gini Pak, ada kitabnya. Ini saya kitab digitalnya nggak ada Pak. Saya bawa kitab itu cukup tebal itu kan, tidak muat tadi apa. Dulu saya suka nenteng itu. Itu 8 jilid Pak. Ada 8 jilid tebal-tebal. Saya ingat Profesor Haji Samsul Faridus Kanda yang ahli sains optik dari LIPI itu di kantornya saat diangkat menjadi kampus Puspiptek itu mengundang saya ke kantor apa Pak?
Di salah satu jajaran di mejanya itu, jangan bayangkan kalau seorang saintis itu hanya komputer, punya kerjaan mungkin ada orang dulu kalau yang dibilang saya optik ada teleskop enggak, tapi di membuat saya tak kagum itu di jajaran paling depan di meja kerjanya itu kitab Ibnu Katsir, Pak. Jadi sehari-hari saya lagi baca kitab ini. Kenapa dulu kok di pesantren banyak dikaji kitab ini? Salah satunya itu saya sampai gede-gede. Kemudian dia kasihkan ke saya itu kitab Sofatul Tafasir yang terbitan mereka original loh, dari Darul Fikr buat saya gitu. Dikasihkan itu. Itu sering bertukar kitab gitu kan. Dan juga sering berkitab. Ini ada 8 jilid, Pak. Jadi untuk jilid 1 itu kalau kamu baca nanti terjemahannya sudah ada, cuma kalau terjemahan pasti jadi banyak banget. Ringkasannya pun sudah ada, ditulis oleh Muhammad Nasib Ad-Rifai itu sampai 5. Itu pun nggak sanggup bisa bikin ringkasan sedikit karena memang isinya itu kalau sudah dibilang Ibnu Katsir itu sudah mampu merangkum gitu. Jadi dirangkum lagi, bikin mukhtasarnya lagi itu kesulitan. Saya menganggap begitu intinya. Jilid 1 itu fokusnya cuma di 2 surat, Pak. Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Al-Fatihah saja saya lihat itu bisa sampai 47 halaman. Mukadimahnya Pak, itu 100 halaman. Mukadimahnya, jadi kalau kita baca tapi bisa, emang dia sudah ngasih tahu pentingnya Al-Quran itu bukan hanya pada langsung ke ayat, tapi lihat dulu, Anda baca dulu. Dia cara menuturkan kelebihan-kelebihan yang ingin disampaikannya. Dan itu bagian dari laporan pertanggungjawaban penulis terhadap umat. Jika mereka bikin penulisan mukadimah itu panjang, macam Ibnu Khaldun itu mukadimahnya jadi lagu terkenal, Pak ya. Kita mukadimah Ibnu Khaldun itu tentang sosiologi dan politik itu, mukadimah Ibnu Khaldun itu sangat terkenal, ya, pengantarnya. Kemudian jilid 1 ini fokusnya cuma di Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai khatam. Jilid kedua juga masih 2 surat, hanya tuntas Ali Imran dan An-Nisa. Jilid ketiga ini ada 3 surat. Jilid surat Al-Maidah sampai Al-A'raf. Jilid keempat Al-Anfal sampai surat ke-16, jadi surat ke-9 surat ke-8 sampai surat ke-16, jadi sekitar 9 surat. Kemudian jilid kelimanya surat Al-Isra, surat ke-17 sampai surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Surat jilid ke-6-nya surat An-Nur, surat ke-24 sampai surat ke-36 surat Yasin. Lalu baru di jilid ke-7-nya surat ke-37 sampai surat Al-Waqiah surat ke-56. Nah, terakhir jilid ke-8 itu baru surat Al-Hadid surat ke-57 sampai dengan surat An-Nas. Itu 8 jilid yang dikandung dalam jilid tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Asli, silakan. Saya sudah kopikan 1, Pak. Silakan mau diperbanyak boleh. Dan jika ini saya sengaja ini supaya mungkin takmir punya dokumentasi ini juga. Saya kira perlu juga, Pak, dibuat dokumentasi ini. Bahkan saya mengusulkan ke depan, Pak, kalau bisa ini kalau ada rekaman seperti ini semua kajian, ada tim penulis yang bisa mensinopsis tulisan itu jadi artikel. Di jurnalisme masjidnya dihidupkan. Justru yang model begini yang sebenarnya dari dulu saya inginkan, ya. Ada dokumentasi, ada rekaman, atau ada yang mencatat sinopsis. Kalau saya ingat di Al-Jihad karena saya waktu itu yang mengelola pemakmurannya, berbagi tugas, semua urusan pemakmuran itu saya memegang. Jadi kemudian salah satu yang saya kelola adalah kajian-kajian. Semua kajian sampai ke khutbah Jumat itu harus ada catatannya, Pak. Siapa khotibnya, temanya apa, nulis di situ tanda tangan.
Kemudian di bawah si marbotnya itu kita latih nulis Pak. Sinopsis yang disampaikannya apa. Itu Pak sebenarnya menarik kalau nanti kita ingin menginfokan ke jamaah yang tidak sempat hadir pengajian, ditulis dalam bentuk artikel populer, bahasanya yang sederhana saja, bisa dicetak, dibagikan, di copy pun nggak jadi masalah kalau cetak mahal. Terus jadi di copy terbatas untuk jamaah ini ringkasan atau disimpan di mading masjid gitu. Jadi info kajian bukan hanya sekedar info waktunya, tetapi isinya juga disampaikan. Jadi dakwah bil kitabahnya juga, dakwah bil jurnalistik gitu kan. Kira misalnya aja saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin ada yang penasaran pengen melototin kitab. Ini kitab putih Pak, kebetulan emang putih tepat. Sebut kitab kuning ini karena emang kalau aslinya kitab Ibnu Katsir ini dulu banyak ditulis dengan kertas kuning juga Pak. Kertas kuning agak keoren-orenan gitu ya, agak keoren-orenan karena emang enak dipandang, enak untuk mata sebenarnya, sehat untuk mata yang kuning gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ta'ala, kata Ibnu Katsir, bimtinanihi ala bani Adam, atas anugerah yang diberikannya kepada bani Adam, bitanwihihi bidzikrihim, dengan mempertegas menyebut mereka bani Adam ini ya, fil mala'il a'la, dalam kelompok atau golongan yang paling tinggi ya, qabla ijadihi, bahkan sebelum mereka diciptakan. Jadi Allah sudah menyebut manusia itu pada martabat a'la, pada martabat disebutnya oleh Ibnu Qasim al-mala'il a'la. Ini kelompok spesial ya, punya martabat tinggi. Bahkan sebelum penciptaan itu manusia. Memang kalau saya sering menyebut hadirin yang dibanggakan Allah, ya memang ada dalam Al-Qur'an itu, bukan hanya dalam satu ayat. Walaqad karramna bani Adam, itu kan bagian dari kebanggaan Allah kan, memuliakan manusia. Ada pernah yang protes saya Pak pada khutbah, turun saya langsung digeruduk. Sampai sekarang Bapak kan selalu kalau khutbah itu hadirin yang dibanggakan Allah. Apa sih banggakan? Manusia kan ada yang bangga. Saya berani dari firman Allah Pak. Itu bahasa komunikasi. Sama seperti Allah juga sering menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan, walaupun Allah tuh ada yang kufur, tetap ada ya ayyuhalladzina amanu diulang-ulang. Itu nah, ini cara Allah. Faqala ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikah. Maka Allah berfirman, dan ketika Allah Tuhanmu berfirman pada malaikat. Ayat udkur ya Muhammad, sebutkan hai Muhammad, ingat hai Muhammad, idh qala rabbuka lil malaikati waqsus ala qaumika dzalik. Sebutkan dan kisahkan itu. Wajib kudu disampaikan. Apa? Wahab Ibnu Jarir. Nah, Ibnu Jarir ini kutip kitab tafsir At-Tabari. An ba'di ahli al-Arabiyyah, dari sebagian ahli bahasa Arab, wa huwa Abu Ubaidah, annahu za'ama anna id hahuna, wah ini udah bahasa sedikit, bahwa kata id di sini zaidah, wa anna taqdirul kalam, dan kurang lebih tafsiran firman-Nya, wa qala rabbuka, dan Tuhanmu berfirman, waradahu Ibnu Jarir, dan ini disampaikan oleh Ibnu Jarir. Qala al-Qurtubi wa kadza raddahu jam'ijilin kama qala ta'ala. Mulai gaya terindahnya Ibnu Katsir. Jadi maksud dengan khalifah itu kauman akan Allah akan menciptakan satu kaum yang yakhlufu ba'duhum ba'dan, sebagian akan menggantikan sebagian, qarnan ba'da qarnin, dari satu kurun ke kurun lain, jilan ba'da jilin, dari satu generasi ke generasi lain. Jadi satu umat yang akan ada pergantiannya. Ini sudah diawali dengan kata khalifah itu, sudah nanti satu generasi hidup, satu generasi mati, satu generasi hidup, satu gitu Pak. Mati hidup dan seterusnya. Dikata khalifah itu sudah bukan hanya jadi bicara kekhalifahan. Kemudian ujung-ujung saya digeruduk gitu. Wah, masjid ini mengkaji kajian apa Pak? Radikal ya. Wah, ini mengkaji kekhalifahan. Membaca firman Allah gitu. Kama qala ta'ala, tuh mulai bicara penafsiran dulu.
wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah yang telah menjadikan kalian jadi khalifah. Kata khalifah itu bentuk jamaknya bisa khulafa, bisa khalaif, ya. Kata tunggalnya itu khalifah, khalifah umat, khalifah kali gitu Pak ya. Di Bandung ada nggak Pak jalan khalifah? Ada di Bandung, nggak tahu satu-satunya kalau jalan khalifah itu khalifah Apo. Ya, di situ ada kiai luar biasa namanya Kiai Yaman Syar'an yang sudah wafat itu. Saya kajian luar biasa di khalifah Apo. Surat Al-An'am 165 ingin mengatakan menafsirkan khalifah. Waqala Allah dibandingkan lagi dengan firman Allah, wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ia menjadikan kalian khulafa, para khalifah muka bumi. Maksud yang khulafa di sini adalah tadi Pak, kamu akan saling menggantikan satu sama lain. Kamu hidup sekarang, kemudian memati, ada yang menggantikan lagi. Satu kurun kamu hidup, kurun lain bukan kamu lagi yang hidup gitu. Jangan pengen hidup selamanya. Itulah yang maksud dengan khalifah. Jadi terang sebenarnya. Enggak ada yang ekstrim dari pembahasan ini Pak ya. Dan ini sangat manusiawi banget. Dan itu sebelum penciptaan. Jadi ketika penciptaan Allah begitu lagi tidak sedang menggariskan tentang sistem kekuasaan dulu. Jadi khalifah ini tidak ujug-ujug. Jadi kalau ada orang bicara kekhilafahan itu sebenarnya, termasuk teman-teman kita di HTI itu tidak ujug-ujug bicara kekuasaan kok Pak. Yang saya lihat itu kok. Kenapa saya cukup memahami? Karena sering didatangin saya oleh kawan-kawan dari dulu juga agak mulai pertama kali bertemu dengan mereka masih agak ya biasa baru pertemuan baru kenal. Tahun 90 tahun 2000-an saya intens Pak. Diundang, mereka datang ke rumah diundang, bahkan mereka wajib belajar bahasa ini luar biasa bahasa. Ternyata intinya sih mereka mau ujung-ujung berarti kan baca silat. Tapi ngasih tahu umat Islam tuh jangan terlena dengan keadaan sekarang. Umat Islam tuh bangkit dari sisi kesejarahan, Pak. Gitu kan? Mereka ingin menawarkan sesuatu dulu. Jadi jangan, karena mereka Pak sadar betul terjadi peorasi sejarah, penyempitan sejarah Indonesia di Indonesia khususnya dan di dunia tentang Islam. Dan itulah juga yang digugat oleh Profesor Mansur Suryanegara, Pak. Dalam kitab ada buku Api Sejarah ya. Kayaknya wajib punya deh mesin Pak. Wajib punya itu buku Api Sejarah ya. Yang terbaru di situ ada Ustaz Adi Hidayat ya Pak. Betul gitu karena dia hafal kitab itu. Dia sekali baca dia hafal isi kitabnya. Isi bukunya 2 jilid tebal. Dalam segini 1 jilidnya Pak. Yang pertama bukunya hitam, jilidnya yang kedua bukunya merah. Ya. Enggak terlalu mahal insyaallah. Bukan promosi Pak. Di yang kedua beliau mengutip firman Allah surat An-Naml ayat 62. Kemudian yang ketiga beliau mengutip ayat Qasim wala nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya. Kalau hendaknya kami berkehendak, kami akan menjadikan di antara kalian itu malaikat di bumi yang akan menggantikan kalian. Nah, ini bermakna kata khalifah. Surat Az-Zukhruf ayat 60, begitu cara Ibnu Katsir ingin menerjemahkan, memahamkan kata khalifah. Ya. Qauman yakhlufu ba'duhum ba'dan qarnan ba'da qarnin jilan ba'da jil. Faqala juga Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya. Masih ingin menerjemahkan bahwa kata khalif itu adalah lalu menggantikan sesudah mereka pengganti. Jadi sudah mereka ada pengganti lain. Ya. Jika bahasa para pejuang itu, oleh kalian bunuh 1, tetapi akan tumbuh 1000. Waduh, mati 1 tumbuh 1000. Waduh, mati 1 tumbuh 1000 itu slogan-slogan yang pikiran sambil jadi saya peringatkan kembali atas wafatnya 6 orang yang tidak bersalah akibat extrajudicial killing. Itu sepakat semua. Extrajudicial killing, pembunuhan tidak dibenarkan. Kalau dalam Al-Quran itu karena mereka bukan koruptor, bukan penjahat, bukan teroris, tidak melakukan kejahatan. Ini harus tegaskan karena ini
banyak ahli umat Islam terutama yang memberikan persaksian itu hanya sedang mengawal orang yang dicintai saja gitu kan. Dan mungkin dengan mereka jadi tameng dalam saat itu atas rencana pembunuhan mungkin sesungguhnya yang diarahkan pada Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam yang senantiasa konsisten membela ajaran agamanya. Karena kita tidak bisa melakukan apa. Jadi wajib kita mendoakan mereka. Kalau tadi malam saya kasih kajian di Suradita di kabupaten menyeberang Sungai Cisadane. Kajian termasuk saya juga menggunakan Ibnu Katsir ini untuk mendalami kajiannya. Tidak hanya pada tafsir-tafsir yang kontemporer. Perbedaan ulul albab, ulul nuha dan Dzulhijrin. Dan kalau pada ulul albab Allah mengulang-ulangnya sampai 14 kali. Ini orang pinter, IQ-nya tinggi, cerdas, segala macam. Tapi kekuatannya kalau dilihat ayat-ayat itu kekuatannya dia punya sinyalemen kuat mendorong dirinya berazam melaksanakan perintah Allah. Untuk taat gampang, sami'na wa ata'na iya. Tapi mereka belum sampai pada kekuatan nuha, mencegah dirinya pada kemungkaran atau mungkin mampu menjadi nahi mungkar. Nah ini ulul albab. Nah ini peran ini dilakukan oleh orang-orang yang punya peran yang diambil oleh sedikit orang. Ulil nuha. Maka dalam Al-Quran itu artinya sama Pak. Ulul albab, ulil nuha dan Dzulhijrin artinya sama Pak. Orang-orang yang punya akal, ya, pikiran lempeng, bahkan disebutnya oleh Ibnu Katsir itu pikiran sehat. Jadi akal sehat bukan itu milik Rocky Gerung, ya. Itu Ibnu Katsir sudah ternyata di tafsir surat Toha ayat 128 saya lihat dia menyebutnya ulil nuha itu sebagai dzawil uqulis shahihah, yang punya akal sehat Pak. Sudah dipopulerkan sebenarnya di Ibnu Katsir, ya. Ada seperti itu Pak. Jadi ulil nuha itu orang-orang yang jarang, cerdas, sinyalemen kuat melakukan amar tetapi juga kuat untuk merespon nahi. Merespon dalam artian nahi itu benar-benar pada posisi dia meninggalkan kemungkaran lagi, tetapi sudah mulai melarang orang lain. Wah ini yang paling luar biasa. Dan yang puncak tertinggi adalah Dzulhijrin di surat Al-Fajr ayat kelima itu. Itu tingkatan paling langka. Karena dalam Al-Quran ternyata disebut paling langka karena dia cuma disebut satu kali dalam Al-Quran. Surat Al-Fajr ayat kelima. Kalau ulil nuha itu disebut 2 kali dalam Al-Quran Pak. Ulil nuha sama artinya. Hanya di surat Toha ayat 54 dan ayat surat 128. Kalau ulul albab itu banyak. Ulul atau ulil albab sama. Itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Ya, saya coba mengkaji sedikit mendalami itu, ya, tadi malam. Baik, itu kata khalifah Pak ya. Ini baru kata khalifahnya Pak ya. Itu sampai jam berapa nih? Yang sampai jam 12 ini insya Allah selesai Pak. Baik, apa Pak? Jadi mudah-mudahan intinya gitu Pak. Jadi kita coba memahami supaya kita juga tidak sentimen, supaya kita tidak dari beranjak dari ilmu kita tidak sentimen pada istilah-istilah yang berkembang di agama kita Pak ya. Paling kita ternyata khalifah itu maknanya ini. Jadi kalau khalifah itu bermakna kekuasaan itu hanya bagian kecil dari pemahaman khalifah. Intinya khalifah itu adalah akan lahir satu di mana-mana. Kita ini fitrahnya ini manusia diciptakan Allah itu akan saling menggantikan itu loh sebenarnya. Dan harus ada yang menggantikan, sunatullahnya harus ada yang saling menggantikan. Takmir masjid, wow, cuma lu hebat, tergantikan, enggak wafat pasti ada yang menggantikan, gitu Pak ya. Soeharto dulu nampaknya, Soekarno saat hidupnya kayaknya enggak ada, udah presiden seumur hidup, pas seperti begitu. Ada beberapa kalangan NU sampai mentahbiskan begitu ya, udah di amir apa sih istilahnya? Apa ada istilahnya itu saya ingat di sejarah itu, sampai di Baiat itu Pak, udah pemimpin itu kayaknya enggak tergantikan lagi orang ini. Sampai muncul hurapat-hurapat tentang Soekarno. Tapi begitu saat di akhir tahun 64, 65 dan seterusnya, kemudian muncul Soeharto. 32 tahun seolah-olah tak tergantikan.
sepakat itu kan, enggak udah sepanjang tapi begitu ya tergantikan juga. Begitulah manusia. Kenapa? Khalifah. Jadi khalifah mah di mana-mana jangan pengen bertahan lama-lama. Kenapa? Jadi khalifah itu jadilah seperti yang mungkin ini juga digagasnya oleh Muhammad Al-Fatih ya, karena beliau yang menguasai Turki kan, dan merancang bagaimana perintahan Turki untuk membangun Turki Utsmani ke depannya gitu kan. Bapak Sultan Turki, Bapak lihat kan bagaimana pakaiannya? Apakah ada pakai mahkota emas? Ada nggak? Turban. Ya? Turban tinggi, itu tahu Pak? Itu rupanya kain kafan. Jadi semua, jadi mahkotanya itu kain kafan. Lu jangan belagu, orang-orang lagi ngomong ke Bapak sebentar. Lu jangan belagu. Lu mau hebat dimanapun, lu berkuasa apapun, lu zolim, lu mati. Jangan sampai lu mati, lu dalam keadaan menzolimi umat, yang dalam keadaan menzolimi rakyat. Jadi sampai begitu, Pak. Nah, ada pakai pengadayang-dayang perempuan yang dikesankan di masyarakat barat dalam film Sinbad ya. Sinbad itu kan pelaut muslim terkenal, Pak. Alim itu. Tapi diambil oleh mereka Sindibaj oleh masyarakat barat, kemudian diambil jadi Sinbad. Populer kan? Kesannya Islami, dan Islam itu kesannya dengan India. Coba Pak lihat Pak, itu pemutar balikan sejarah cara mereka lewat film Pak. Islam itu identik dengan India, perempuan-perempuannya cantik-cantik, buka bagian dada, perutnya nggak kelihatan, pakaian ketat, begitulah. Sama di film yang dikesan 1001 malam itu, Aladin kan, ya betul. Aladin selalu digambarkan seperti itu gitu. Padahal ada Aladin itu, Islam Baghdad itu. Oh, perempuan-perempuannya begitu tuh. Itu cara mereka memerangi Islam gitu Pak. Image luar biasa. Baik, itu yang pertama Pak, berkata khalifah Pak ya. Ada berapa ayat tadi yang membandingnya? Ada 5 ayat. Bapak Allah Subhanahu wa taala, saya tidak baca ini yang penting-penting saya. Walaisal muradu hahuna bil khalifah Adam. Nah, ini agak menarik. Walaisal murad mengatakan yang dimaksud hahuna di sini bil khalifah, dengan khalifah Adam, bukan Adam. Adam alaihissalam faqat. Bukan Adam alaihissalam faqat. Jadi bukan bicara manusianya, tapi bicara apa sih sifat atau fungsinya, perannya, gitu ya. Jadi Allah menyebut perannya, masya Allah. Ini jadi makanya jadi diskursus ini jadi diskursus serius terus Pak, dalam bukan hanya pada persoalan sosial tapi pada persoalan politik ini. Dan ini jadi diskursus menarik di kajian-kajian Ibnu Khaldun. Oh, lihat di kajian-kajian politik Islam. Dulu salah satu ahlinya mantan Menteri Agama Munawir Sazali. Di Indonesia sekarang punya ahli politik Islam itu yang langka itu kan. Itu Profesor Din Samsudin. Jadi kalau Profesor Din Samsudin berani terjun dunia politik itu kan, orang punya komentar berani karena dia sangat ahli di bidang politik Pak. Ahli politik, ini doktornya itu di politik Islam dan dia jadi profesor pun di bidang politik Islam ya, Pak Din Samsudin. Kama yaqulu ta'ifatun minal mufassirin, seperti dikatakan oleh kelompok para mufassir, mu'azzahul Qurtubi, dan difokuskan oleh Al-Qurtubi ila Ibnu Mas'ud, pada Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Nah, kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, nah ini begawan tafsir mufassirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jami'u ahli ta'wil wa fi dzalika nazarun ya, balil khilaf fi dzalika katsir. Di dalamnya memang ada perbincangan dan perbedaan tentang pandangan ini juga banyak. Hakahu Fakhruddin Ar-Razi, menyebut kitab tafsir Fakhrul Razi, dikaitkan oleh Fakhrul Razi fi tafsirihi wa ghairi, dalam kitab tafsirnya dan lain-lain. Wa zahiru annahu lam yarid adamu aina. Jadi coba
fair banget. Dia tidak hanya berpendapat mengungkap pendapatnya, tapi saya baca nih nyampe ke Ibnu Mas'ud, nyampe ke Ibnu Abbas, nyampe dia baca kitab Al-Qurtubi, dia baca kitab Fakhruddin Ar-Razi itu kitab Ar-Razi, tafsir Ar-Razi. Saya nyampe pada satu kesimpulan, walaupun ada silang pendapat, tapi yang menyatakan khalifah itu bukan hanya Adam. Sekali bukan, saya tidak mengatakan bukan Adam, tapi bukan hanya Adam atau tidak hanya fokus kepada Adam. Berarti yang disebut khalifah itu Adam, berarti Allah yang menciptakan Adam. Nah, selesai. Enggak, itu salah pemahaman itu. Gitu ya. Jadi maksudnya Bapak bisa dibayangkan nanti, bisa dibayangkan para seiman ketika sesudahnya kemudian malaikat bertanya, kenapa? Karena mereka menangkap Allah itu bukan hanya akan menciptakan satu makhluk saja, tapi makhluk ini akan akan hidup berkelanjutan sampai hari kiamat gitu. Akan hidup berkelanjutan. Ini segera mati. Itu udah dipahami banget. Waduh, ini bumi mau dimakmurkan oleh ini dan seterusnya dari generasi ini bakal merusak. Khawatir akan merusak gitu. Gimana? Kurang lebih gitu Pak ya. Dialog antara Allah Subhanahu dengan malaikat. Karena memahami kata khalifah ini, masya Allah. Ini belum kata Adam belum muncul di situ Pak. Allah nyebutnya khalifah. Idlau kana kadzalika lama hasana qaulul malaika. Kalau seandainya demikian, maka bagusnya pernyataan malaikat. Jadi ketika bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah taj'alu engkau hendak menciptakan di dalam hak bumi, haknya ke bumi, man orang yang yufsidu akan berbuat kerusakan, yufsidu afsad yufsidu fasad, fiha di muka bumi, wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima'a darah. Dima itu jama' dari dam. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka innama aradu anna min hadzal jinsi man yaf'alu dzalika. Yang dimaksud oleh mereka akan dari jadi jenis ini khawatir akan melakukan perbuatan kerusakan tadi. Wa ka'annahum 'alimu, dan seolah-olah malaikat alimu, mereka mengatakan dzalika bi ilmin khassin, dengan ilmu yang khusus. Jadi kata memahami dari kata khalifah itu Pak. Ya. Aubima, ya kalau sana cuma disebut menciptakan Adam nggak masalah, kurang lebih gitu, cuma satu kok itu khalifah. Ini masalahnya bakal jadi banyak ini gitu, ya kan? Akan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya sampai kiamat. Yang diurus banyak. Ini repot ini. Gimana kalau mau itu ilmu khas yang kita nggak tahu Pak. Aubima fahimuhu minat tabiatil basyariyah, atau dari apa yang mereka pahami dari tabiat alami manusia. Fa innahu akhbarahum annahu yakhluqu hadzal sanfi min salsalin min hama'in masnun. Ya, karena sesungguhnya Allah menghabari mereka bahwa mereka jenis makhluk ini akan diciptakan dari salsalin min hama'in masnun. Ya, dari tanah yang tanah liat. Au fahimu minal khalifah annahu alladhi yafsilu bainan nas wa yaqau bainahum minal mazalim wa yurdu anhum al maharim wal ma'asin. Wallahu al-Qurtubi, ya. Atau mereka memahami dari kata khalifah, nah persis. Memahami dari kata khalifah tadi. Ya. Alladhi yafsilu yang terputus dari kata manusia. Ya, wa yaqau bainahum, dan akan terjadi di antara mereka minal mazalim. Nah ini Pak. Khawatir akan terjadi di antara mereka mazalim, kezaliman, wa yaruddu anhumul maharim, ya, wal ma'asin, walahul qutubi. Au annahum qasuhum ala man sabaq, atau mereka mengkiaskan saya pernah baca kitab tafsir Fathul Qadir, itu lebih detail banget, panjang lebar. Di Fathul Qadir itu sampai detail tentang jenis manusia. Itu sampai digunakan oleh para yang menggunakan teori fosil segala macam Pak. Di Fathul Qadir itu panjang banget ya. Nah ini diunikan, jadi kalau kita baca sendiri-sendiri tidak akan sempat memang Pak. Qasuhum ala man sabaq, mengkiaskan pada orang-orang sebelumnya.
Kama sanadkuru aqwalul mufassirin fi dzalik, sebagaimana nanti akan kami sebutkan tentang perkataan-perkataan para mufassirin. Jadi baru sampai sini saja udah banyak berbicara kita, Pak. Kita sampai jam berapa nih, Pak? Oh gitu, sampai suruh kita sebentar lagi barangkali ya nggak apa-apa Pak ya, mungkin nanti saya harus bikin muhtasar mulahosnya juga ini. Saya tadi membayangkannya kajian tafsir mau untuk bukan tematik tapi apa namanya mau jadi sekalian ngaji begini enak nih. Semuanya bukan kitabnya baca itu. Ambil nadanya jadi kayak di pesantren Pak. 545 ya oke. Kita mungkin nanti beberapa ini kita. Wa qaulul malaikah, dan perkataan malaikat, hada laisa ala wajhil intiradi Allah. Jadi perkataan malaikat ini bukan ingin menantang dan menentang Allah. Jangan bayangkan begitu, malaikat enggak begitu Pak, jangan bayangkan begitu. Ini bukan bukan ala wajhil intirad, menentang Allah. Wala ala wajhil hasad li bani Adam, dan bukan karena hasad pada bani Adam. Catat itu Pak. Yang harus itu udah ditegesin, bukan karena ingin nentang, bukan protes, bukan karena hasud pada Nabi Adam. Ini waduh Allah nyiptain lagi waktu. Nanti kita gimana kalau bukan begitu? Ya. Kama qad yatawahhamu ba'dul mufassirin. Nah, jadi sudah menangkap di mufassirin sebagaimana pemahaman ini sering dibikin ragu oleh sebagian para mufassir dengan bahasa protes. Bahasa protes itu sebenarnya bahasa ingin menegaskan apa Pak? Ingin menegaskan bahwa malaikat itu protes. Mentah Allah. Ini kata Ibnu Bas itu waham-waham yang disebarkan dan salah. Ya. Jadi tegasin oleh beliau ini bukan ala wajhil iktirad, bukan ala wajhil hasad. Dua. Wa qad wasafahum Allah Ta'ala bi annahum la yasbiqunahu bil qaul ay la yas'alunahu syai'an lam ya'dan lahum bi wa huna lima 'alamum anna sayakhluqu fil ardi qalna fiha fa qalu ataj'alu fiha. Jadi bukan karena itu, tetapi karena sebelumnya sudah ini sejarah bumi mungkin. Dulunya pernah ada makhluk sekurang itu dalam pengetahuan mereka pernah melakukan itu. Mereka mengkhawatirkan apa yang dibawa Allah ba'da islahiha, sesudah bagusnya itu kemudian dirusak. Bukankah di dalam Al-Quran juga kita pernah melihat satu ayat? Ini kalau di kajian lingkungan atau adiliyata, kalau di sekolah ini bahasanya ini ayatnya ayat adiliyata. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau itu paham banget sebelum ayat itu turun, malaikat sudah paham. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi ini dibuat beres, ya, maslahat, teratur, siklusnya teratur. Yang membuat siklus tidak teratur kemudian jadi bencana kan yang isinya Pak. Jadi udah betul nggak gitu ya? Yang bikin ini keseimbangan begini, siklusnya dirusak, jadilah banjir, jadilah begini dan seterusnya. Karena dirusak gitu. Bukan ngikutin alur siklusnya gitu. Nah yang alur siklusnya bikin perumahan itu misalnya bikin drainasenya dulu itu. Jangan bangun lupa gitu kan, drainase nggak dibuang, pembuangan nggak ada ya, rusak. Masya Allah ini pemahaman yang luar biasa para malaikat. Wa qala Allah Subhanahu wa taala wa innama huwa su'alun isti'lam. Ini adalah pertanyaan isti'lam, nyari tahu. Ya. Waqtisyab 'anil hikmah fi dzalika. Ini pertanyaan kepoknya malaikat 'anil hikmah fi dzalika. Jadi bukan protes. Hikmahnya apa? Ya. Pentingnya dibalik menciptakan khalifah ini, nah, saya tidak menyebut Adam ya. Itu apa? Ya Allah, yaquluna ya Rabbana mal hikmah. Kurang lebih ditafsir oleh Mukatsir ini. Mereka berkata nih, bukan protes. Ya Rabbana, hai Tuhan kami, mal hikmatu fi khalqi haula ma'a anna minhum man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Apa sih hikmahnya? Allah pasti tahu. Mereka tidak mendahului Allah. Apa sih hikmah dibalik menciptakan mereka? Padahal di antara mereka dulunya nih, ketika bumi ada itu melakukan kerusakan. Jadi betapa hebatnya para malaikat melaksanakan perintah Allah gitu kan. Ya.
fa in kana al muradu ibadat, jika yang dimaksud itu adalah untuk menyembahmu, jika khalifah ini dimaksud diciptakan Allah untuk mengabdi padamu, ngapain lagi ciptakan makhluk lain untuk menyembahmu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apa nggak cukup ada yang mentakdiskan kau, yang mentahmidkan kau, memujimu, memahasikan kau? Kurang lebih gitu kan? Hikmahnya apa sih? Gitu kan? Nusalli laka kama sayati. Wala yasduru minna syai'un min dzalik wala wa halla waqa'a al-iktisar alaih. Qala Allah Ta'ala mujiban lahum an hadha su'al. Lalu Allah berfirman untuk menjawab pertanyaan ini. Sekali lagi kita protes. Pertanyaan ini, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu. Maka ada istilah Allah a'lam. Allah lebih tahu. Aku lebih tahu ma la ta'lamun, pada hal yang kalian tidak tahu. Jadi ada ilmunya yang mungkin belum nyampe ke kalian, dan ilmunya hanya padaku. Jadi ilmu kalian baru pada ilmu tahu dulu di dunia. Nah kita dulu sejarahnya pernah ada yang tinggal di muka bumi ini melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Alih-alih beribadah pada Allah, malah justru melakukan kerusakan di muka bumi. Gitu kan. Kalau menciptakan khalifah itu tujuan menyembah, menghamba kepada Engkau, cukuplah kami. Ya Allah, jadi makmurlah alam raya ini, gitu. Alam raya ini makmur. Engkau berkuasa tunggal dan mentakdiskan Engkau, sudah selesai dulu. Nah ini jawaban dari Allah Subhanahu. Ini a'lamu minal maslahah. Jadi aku ini lebih tahu maslahatnya apa. Ar-rajih, ya, masalah ar-rajihah yang kuat fi khalqi hadas santi, menciptakan makhluk jenis ini, alal mafasidil lati dzakartumuha, di atas kerusakan-kerusakan yang kalian sebutkan itu. Maksudnya apa? Maslahat menciptakan makhluk ini Allah juga tahu. Allah lebih tahu, ya. Kalau begini, bisa jadi nanti di antara mereka ada yang mempertahankan dan menjaga kemaslahatan, atau bisa jadi di antara mereka ada yang melakukan kerusakan, tetapi juga Allah menciptakan orang-orang di antara mereka yang melakukan kemaslahatan. Ini bahasanya ini banget, apa namanya? Isyarinya itu isyari dakwah gitu. Enggak salah, memang pengetahuan sejarah kalian itu enggak salah. Kalau begitu Allah tidak ingin mencela malaikat juga, tapi Allah tahu maslahatnya. Ada masalah yang dibangun di balik itu semua. Warsala fihi mu'abizin fa inni sa'aj'alu fihimul anbiya wa maka sesungguhnya aku akan menciptakan di antara mereka nih, ketika kerusakan ini terjadi, al-anbiya, para nabi, wa ursilu fihimur rusul, dan aku akan mengutus di antara mereka tuh manusia-manusia yang khalifah-khalifah ini, rasul-rasul. Wa yujadu fihim, dan akan diadakan mereka as-siddiquna wasyuhada. Al-anbiya, rusul, siddiqun, syuhada, was-salihun wal ibad, lengkap. Waz-zuhad wal auliya. Zuhad itu ahli zuhud ya. Wal auliya, dan para wali. Tapi juga jangan sembarang kita menyebut wali. Tidak ada kata waliullah tidak akan menyebut dirinya wali, Pak. Dan orang-orang sekitarnya yang para ulama yang tahu dia wali tidak akan menyebut dia wali, khawatir. Nah itu, Pak. Itu para ulama, Pak. Ya, saya Abdul Qadir Jailani tidak menyebut dirinya wali, dan orang sekitarnya, orang-orang sekitar tidak menyebut dia wali. Bukan berarti nggak mengagumi, tapi khawatir terjadi guru, Pak. Karena ada orang yang menyebut wali ujung-ujungnya mengagungkan posisi mereka setara dengan para rasul. Itu yang saya lakukan. Saya kalau lihat di YouTube atau di berita-berita, wah nampaklah kewalian Ustaz ini, waduh. Gus Baha itu di beberapa tempat saya ngomong, wah kewalian ini ciri-ciri wali. Padahal sebenarnya mungkin keulamaan beliau lah itu. Saya kalau keulamaan ya
Wah, kamu menentang keluarga itu? Saya nggak mau. Saya mengagumi beliau, tidak mau juga membuat saya jadi syirik dan tidak mau membuat orang yang saya kagumi juga jadi beban. Itu maksud saya Pak ya. Jadi beban apa? Kalau saya menggulukan dia, mengagung-agungkan berlebihan, justru jadi beban yang kita gulukan Pak. Ini akan ditanya oleh Allah, itu kan ada apa dengan kau itu? Itu kan ada apa dengan kau? Maka kenapa Bapak Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian berdiri di atas saat para sahabat semua termasuk umat itu dalam derai tangis yang menjadi-jadi saat Rasulullah SAW wafat. Seolah-olah tidak ada yang bisa menggantikannya lagi. Seolah dunia sudah habis, Islam sudah selesai. Kenapa Nabi Muhammad wafat? Berdiri tegak. Kalau kamu menyembah Muhammad, in kuntum ta'buduna Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Bahasa tauhidnya luar biasa. Ingat kata-kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kamu menyembah Muhammad sudah mati. Yang kamu sembah siapa sih sebenarnya? Wah, diguncang Abu Bakar sedih. Siapa yang nangis? Orang lagi ngimamin aja nangis. Abu Bakar tuh firasah ini kuat banget. Ngimamin nangis sampai nggak bisa ngimamin. Tapi gantiin Rasul. Dia tuh tahu ini Rasul dekat wafat. Tapi saat wafatnya yang paling dewasa benar pada situ. Maka kenapa Umar kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq? Di saat-saat genting yang paling dewasa memang cuma Abu Bakar As-Siddiq. Dia paling dekat dengan Rasulullah, paling cengeng sebenarnya dengan. Wah, kalau urusan baca Quran dalam paling cengeng itu Abu Bakar. Bakka, sebutnya Bakka Pak antara sahabat itu. Bakka itu tukang nangis Pak. Ya Bakka ya. Buka aja tadi itu kalau Bakka itu tukang nangis. Gampang nangis tuh Abu Bakar Pak. Kalau kita kan gampang ketawa, susah nangis gitu kan. Bahkan ada yang meninggal dunianya pada tawa-tawa di situ. Mau sambil bercanda tuh saya paling suka sebel juga kalau ada bertakziah itu di situ malah diisi dengan tawa-tawa itu kan. Kecuali saat belum jenazah dimakamkan gitu ya. Harusnya mereka terlibat dalam duka, jadi jangan ada kesan pada keluarga duka, ada orang-orang berbahagia di balik penderitaan mereka gitu kan. Jadi kalau takziah itu kan begitu. Nah Abu Bakar sering, tapi saat mereka dirundung kedukaan yang akan menjerumuskan melenceng, ini perang krusial, menggerus akidah mereka, dia berdiri. Kuntum ta'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Maka benarlah kemudian Umar bin Khattab kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ini orang paling matang, nggak ada. Walaupun digadang-gadang Umar paling begini, ternyata pada posisi tertentu setelah Rasul nggak ada yang bisa menggantikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebentar lagi. Jadi itu Pak Allah. Jadi aku tahu maslahatnya yang paling kuat. Meskipun nanti akan ada kerusakan, aku tahu. Sama seperti kalian sudah dikasih tahu ilmunya, tapi nanti akan aku utus Rasul. Kalian nggak tahu kan? Akan diutus para nabi, akan diutus orang-orang yang akan membangun kemaslahatan. Maka dalam Al-Quran disebutkan syuhada, siddiqun, itu posisi indah Pak ya. Dan ketika menafsirkan surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim itu diterjemahkan pakai surat An-Nisa. Ma'al ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu kan siratal ladzina an'amta itu siapa ditafsirkan di surat Al-Maidah ya, dan minal ladzina an'amta 'alaihim minas siddiqin wasyuhada. Oh, itu disebut itu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Pak ya. 9. Itu tafsiran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberikan kenikmatan. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wal abrar al-muqarrabun wal muqarrabun, orang-orang baik dan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu. Wal ulama'ul 'amiluna wal khashi'un. Dan ulama-ulama bukan ulama-ulama jadi amil, ulama-ulama yang bekerja. Sekali lagi. Ini isyaratnya berapa? Wal ulama'ul 'amiluna. Ulama-ulama yang amilun, yang aktif. Memang ada ulama yang pasif. Pinter kayak dewe gitu ya, pinter untuk dirinya saja, nggak mau berbuat, tidak melakukan. Ya ini saya khawatir sama
sampai di situ pasti pada posisi banyak orang atau mungkin termasuk saya yang masuk yang pasif itu. Makanya saya nggak mau pasif. Saya mau pasif. Kalau Bahtiar Nasir itu kalau saya dengar ceramah-ceramahnya itu, saya juga gitu. Saya berusaha mendengar ceramah orang lain, Pak. Sekarang ini di masa pandemi saya putar supaya belajar dan supaya banyak yang negur, Pak. Dan banyak mengingatkan. Kamu ada di mana? Jangan sok itu kata-kata yang luar biasa. Yang mengatakan wal khashimun, orang-orang yang khusyuk, wal muhibbuna lahu ta'ala, yang akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, al muttabi'una rusul, yang akan mengikuti rasul-rasulnya, salawatullah wa salamuhu alaihi. Wa taqad sabata fi sahih, satu lagi telah tetap dalam kitab sahih, annal malaikata idza sa'idat ila rabbi ta'ala bi amali ibadihi sa'alahum wa huwa alam, ya. Mereka bertanya apabila naik untuk kepada Tuhan yang bertanya tentang amal-amal hambanya, Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lam. Jadi Allah itu selalu bertanya. Jadi Allah sedang menciptakan iklim musyawarah juga, ya. Allah alam, nggak perlu nanya juga, Allah sudah tahu gitu kan. Maha tahu yang menciptakan pengetahuan dan menciptakan malaikat pun Allah Subhanahu wa taala. Ini cara, maksudnya apa nih, Pak? Akhlak dari Allahnya, Pak. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Fayaqulun atainahum wa hum yusalluna. Kami mendatangi mereka wa hum yusalluna. Ini pertanyaan. Kami mendatangi mereka wa hum yusalluna, dan mereka melaksanakan salat. Wa taraknahum wa hum yusalluna. Kami meninggalkan mereka dan mereka tetap ada salat. Wa dzalika li annahum yata'aqabuna fina wa yastami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Dan ini sahih, Pak. Wa dzalika li annahum, karena sesungguhnya mereka yata'aqabuna, membuntuti, nguntiti ya, fina pada kita, wa yastami'una, dan mereka berhimpun fi salatis subhi wa salatil asri, ada salat subuh dan salat. Kami datang, lagi sholat. Kami tinggalin. Kan asar itu kan waktu yang sangat gamang itu. Saat gamang, udah selesai kerja, mau pulang lagi capek gitu kan. Tinggal. Begitu kami tinggalin, ternyata lagi sholat. Ini disimpulkan adalah sholat subuh dan sholat asar. Pentingnya, Pak, jangan sampai kita melalaikan waktu subuh dan waktu asar itu. Di balik ini, fayam kusuha ulai wasuluha ulai kabil amali kama qala salam yarfa'u ilahi amalul lail qabla nahar. Diangkat kepada Allah amal malam sebelum siang, wa amalun nahar, dan amal siang qabla lail sebelum malam. Wa qauluhum atainahum wa hum yusallun, dan perkataan mereka kami mendatangi mereka wa hum yusallun, dan mereka dalam keadaan salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami meninggalkan mereka dan mereka tetap dalam keadaan salat. Min tafsiri qaulihi inni a'lamu ma la ta'lamun. Salah satunya, Pak, berkah Bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman yang subuh ini atau subuh-subuh berikutnya atau subuh-subuh sebelumnya itu selalu mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuh berjamaah, dan kita sudah terjaga. Di awal saya katakan dengan subah was subhi dan nafas, ternyata ini a'lamu ma la ta'lamun, salah satu penafsiran dari salat subuh dan salat asar. Pernyataan malaikat di hadis yang sahih ini, sahih Muslim, Pak. Jadi ini bukan kata saya, di mengutip sahih Muslim, nomor hadis silakan 632 min hadisi Abi Hurairah. Wah, ini pasti ada istilahnya, akan banyak di sana, ya. Atainahum, kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat, dan kami meninggalkan mereka tetap dalam keadaan sholat. Ini kata Ibnu Katsir, salah satu penafsiran ini a'lamu ma la ta'lam. Saya kira cukup dulu, Pak. Mudah-mudahan pengantar yang sedikit ini, yang masih sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, berikan pagi hari ini, dan membuka pintu-pintu berkah bagi kita. Doakan saya dan kita doakan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari berikut dan seterusnya sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik firman Allah yang satu ini
Allah tidak hanya ngasih tahu tentang khalifah penciptaan Adam, tapi lagi ngasih tahu berkahnya waktu subuh dan waktu asar. Barakallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi